Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Hakim dengan nomor NIM 08011282530077. Baik, di sini kita akan, di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan codingan. Menampilkan tugas praktikum algoritma dan pemrograman pada bab 5 yakni bab array. Di sini saya akan mengerjakan soal soal nomor 2. Kerjakan atau buat permainan Sudoku dalam bentuk 3 kali 3 atau dan juga 4 kali 4. Hmm. Baik, di sini telah kita buat sebagaimana kita lihat. Saya buat. Sini saya akan menjelaskan per poinnya ya. Di sini sebagaimana yang kita lihat include iStream. Di sini sebagai header program kita memanggil library iStream agar program dapat menggunakan perintah input dan output seperti cin dan cout using namespace std. Di sini memudahkan kita agar tidak menulis lagi seperti setiap menggunakan cout maupun cin. Kemudian integer main. Integer main sini sangat berfungsi karena itu merupakan fungsi utama sebuah program. Nah, semua program dari chip C++ ini, nah, C++ ini dimulai dari ini, dari fungsi main. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer pada papan pseudocode-nya. Papan pseudocode-nya, papan 4 pada ini 4 kali 4. Ini baris, ini kolom 4 kali 4. Kemudian di sini kita gunakan tipe data N dan pilihan. Apa itu? Di sini tipe data N kita adalah menyimpan ukuran papan 3 kali 3 atau 4 kali 4 tersebut. Dan pilihan ini menyimpan pilihan menu dari user. Nah, seperti ini pilihan. Maka dalam bentuk char kan. Nah, kemudian do lakukan. Perulangan duel digunakan agar program bisa dijalankan berulang kali. Seperti ini. For integer i sama dengan kosong, i kurang dari 4. Mengapa kurang dari 4? Karena kita akan memakai matriks 4 kali 4. I plus plus. Kemudian integer j pada kolom ini, j ya sama dengan 0. J kurang dari 4, j plus plus. Papan I, J sama dengan 0. Di sini papan pseudocode-nya pada baris I dan kolom J. Maksud perumpamanya ini baris, ini kolom sama dengan 0. Kemudian cout. Tampilkan pada layar Sudoku. Nah, nanti setelah kita pilih ini, kita akan tampilkan pada layar. Kemudian ini Sudoku. Nah, kemudian cout papan 2 kali 3. Nah, papan 3 kali 3 ini garis miring N ini untuk membuat baris baru agar terlihat rapi dan cantik. Kalau nggak pakai ini, ini akan bergabung papan 3 kali 3 dan 4 kali 4 ini. Nggak menarik lihatnya. Nah, kemudian out pilihan sini. Kemudian kita masukkan, kita input pilihan. Input misalnya satu atau dua yang kita mainkan. Misalnya kita ingin memainkan papan 3 kali 3 atau 4 kali 4 tersebut. Dan if pilihan ini diisi dengan satu, maka n sama dengan 3. N sama dengan 3. Jika kita milih satu, berarti n-nya sama dengan 3. Nah, selain itu, jika pilihannya sama dengan 2, nah 2 ini papan 4 kali 4 maksudnya yang dipilih, berarti n-nya sama dengan 4. Selain itu juga, maka out pilihan salah. Nah, maka akan berulang sampai nih. Kemudian boolean penuh sama dengan false. Boolean ini merupakan tipe data, yang mana tipe datanya ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi iya atau bisa jadi tidak.
Itu boolean. Kemudian kita melakukan perulangan do while. Do cout papan. Hmm. Sini kita akan tampilkan papan nanti ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n. I plus plus. Misalnya kan n-nya kan tadi kan misalnya kita pilih satu berarti n-nya sama dengan 3. Berarti i-nya sama dengan 3. Hmm. Kemudian integer j sama dengan 0, j kurang dari n sama dengan 0. Dan seterusnya. Maka cout papan I dan J. Maka dia akan menampilkan papan dari I dan J itu. Berbaris kan misalnya kita nanti ini. Nah, kemudian kita input in, tipe data baris, kolom, dan angka. Cout baris satu. Nah, cout, in baris. Misalnya kita kan ditampilkan di layar. Cout baris satu sampai N. Misalnya N-nya kan kita pilih nomor 2 berarti n-nya 4. Berarti 1 sampai 4. Maka kita akan cari baris. Kita mau masukkan misalnya baris satu kolom satu. Nah, di situ misalnya kita masukkan satu berarti 1 0 0 0 sampingan itu untuk kolomnya. Kalau untuk barisnya 1 0 0 0. Nah, berarti kita memenuhi untuk memasuki baris yang pertama pada kolom pertama. Di sini juga maka kita memasukkan angka satu tadi kan yang saya sebutkan satu. Baris kolom. If jika angka kurang dari satu atau angka lebih dari n, cout angka harus satu sampai dengan n. Maka in n continue. Maka akan berulang-ulang lagi. Ulangan ini. If papan. Nah, sini kan papan kan baris kolom. Baris ini kan tadi kita memakai umpamaan I dan J. Tidak sama dengan nol. Berarti jika papan ini jika masih ada bilangan nol maka ia akan hmm, posisinya belum terisi penuh. Posisinya belum terisi penuh. Jika papannya jika ada nol berarti belum terisi penuh. Jika tidak sama dengan nol berarti tidak tidak ada lagi bilangan nol maka layar akan menampilkan posisi sudah terisi. Di sini boolean valid maka true. Nah, tadi nah boolean penuh maka false. Di sini for integer h sama dengan 0 h kurang dari n h plus plus. Hmm, baik. Dan if papan baris h sama dengan angka atau papan h kolom sama dengan angka valid false. Hmm. Nah, di sini perulangan memeriksa baris dan kolom, mengecek apakah angka sudah ada di baris atau di kolom sudah ada. Nah, valid sama dengan false. If tidak valid, jika tidak valid, maka akan tampilkan invalid angka sudah ada. Nah, misalnya kan permainan Sudoku nih bilangannya tuh tidak boleh sama baris dengan kolom. Misalnya baris satu kolom satu. Di situ dia di baris satu kolom satu kita isi satu. Nah, di bawahnya nanti nggak bisa lagi kalau kita tulis satu, maka dia akan invalid nanti. Nanti kita ini ya. Nah, kemudian ini perulangan lagi. Inilah selesai. Dua, jika tidak penuh, nah, out selamat sudah jika penuh, out selamat sudoku selesai, out apakah kita ingin bermain kembali atau tidak? Kalau ingin bermain kembali, maka kita tekan ya atau tidak. And no, yes or no. In maka kita sini input ulang.
Ulang kita tulis Y atau N. While ulang isi dengan Y. See out, terima kasih. Maka terakhir akan ada layar menampilkan terima kasih. Begini ya. Kita masukkan ya. Kita mainkan sudokunya. Di sini kita memainkan sudoku 3 kali 3 dulu. Nah, pilihan satu. Kan di sini papan sudah menampilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini kita nulis baris berapa kita ingin isi baris satu misalnya ya. Baris satu, kolom satu. Angkanya misalnya satu. Nah, di sini berubah. Terjadinya perubahan. Hmm. Kemudian kita isi kembali misalnya baris satu, kolom kedua. Satu, kolom dua, isi dengan tiga misalnya. Nah, ya. Nah, di sini pada papannya 1, 3, 0. Hmm. Kemudian, hmm, kan sudah kita lihat dua yang kita input. Kemudian kita isi lagi. Kita isi ingin baris ke berapa? Satu. Kita penuhin dulu ya baris satunya ya. Kolom tiga misalnya ya. Baris satu, kolom tiganya berapa? Nah, dengan angka 2. Kan coba kita satu ya. Maka kalau satu, maka invalid angka sudah ada. Berarti gini. Dia nyuruh ulang kan sudoku kan nggak bisa kalau di baris dengan kolomnya ada angka yang sama. Jadi kita tulis ini satu baris satu kolom kolom ketiga kita isi dengan dua. Nah, sini oh kalau tidak ada terjadi invalid angka sudah ada berarti ini benar. Berarti tinggal kita isi seterusnya. Nanti sis- nanti program ini sendiri akan mengecek apakah angka di baris dan dengan kolom itu ada atau tidaknya. Ia akan mengecek. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.